Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Alfi Istifarini, kedua Audilia Ersa Iramaida, ketiga Adelia Mutiara Puspita Putri, keempat Zulfani Hazimata Hasna, kelima Nabila Putri Amanugrahani, dan yang keenam Nanda Ayu Rosidah akan mempresentasikan mengenai pembahasan fasilitas PPN. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada jenis fasilitas PPN dan PPNBM, yang kedua ada pajak terutang tidak dipungut, yang ketiga ada pajak terutang dibebaskan, yang keempat beserta contoh perhitungannya. Mohon diperhatikan ya. Terima kasih. Fasilitas pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan pasal 16B ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Undang-Undang PPN dan PPNBM, pemerintah memberikan dua macam fasilitas, yakni satu, fasilitas PPN tidak dipungut, yang kedua, fasilitas PPN dibebaskan. Fasilitas PPN ini dapat diberikan sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Namun pemberian fasilitas PPN ini, baik PPN dibebaskan maupun tidak dipungut, terbatas pada hal berikut. Yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, pemanfaatan JKP tertentu dari luar pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan daerah. Fasilitas pajak terutang tidak dipungut, yaitu pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang PPN-nya tidak perlu dipungut. Jadi dapat digambarkan apabila saat pengusaha itu membeli barang kena pajak, maka atas pajak masukannya itu dapat dikreditkan. Tapi saat menjual ke customer, maka pajak keluaran tersebut tidak boleh dipungut kepada customer. Contohnya yaitu dana hibah atau dana bantuan luar negeri, penyerahan barang kena pajak di kawasan berikat, terus penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kemudian impor untuk tujuan ekspor, impor barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari bea masuk, serta fasilitas PPN tidak dipungut untuk jasa kena pajak dan barang kena pajak atas alat angkutan tertentu. Fasilitas pajak terutang dibebaskan. PPN terutang yang dibebaskan adalah PPN terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang PPN-nya dibebaskan atau digratiskan. Dapat digambarkan saat pengusaha membeli barang kena pajak, maka pajak masukan atau PM tidak bisa dikreditkan, dan saat menjual kepada customer, maka pajak keluaran atau PK tidak boleh memungut kepada customer. Jadi, karena pajak masukan tidak boleh dikreditkan, maka biasanya pengusaha memasukkan pajak masukan sebagai biaya atau harga pokok penjualan agar tidak rugi. Contoh, BKP yang bersifat strategis, BKP tertentu, JKP tertentu, kepada perwakilan negara asing dan badan internasional, serta pejabatnya dengan asas timbal balik atau resiprokal, jasa kebandarudaraan tertentu, kemudian sifat dan administrasi. BKP tertentu yang atas impornya dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Jangto Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu di bawah ini mendapat fasilitas bebas dari pengenaan PPN, yaitu antara lain rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok guru, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lain yang ditetapkan oleh KMK.
senjata, amunisi, alat angkut di air, alat angkut di bawah air, alat angkut di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT Pindad untuk TNI atau Polri. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. Contoh penghitungan. PPN terutang yang dibebaskan. Bu Ersa sebagai penjual alat tulis dan kantor membeli peralatan dengan harga 3 juta DPP dan 300.000 PPN lalu dijual ke customer 4.500.000 DPP dan 0 PPN dibebaskan. Untung Bu Ersa sama dengan 4.500.000 dikurangi 3.300.000 sama dengan 1.200.000. Karena 300.000 tidak bisa dikreditkan maka dianggap modal pokok. Contoh penghitungan PPN terutang tidak dipungut. Bu Ersa sebagai penjual alat tulis dan kantor membeli peralatan dengan harga 3 juta DPP dan 300.000 PPN lalu dijual ke customer 4.500.000 DPP dan 0 PPN tidak dipungut. Untung Bu Ersa sama dengan 4.500.000 dikurangi 3 juta sama dengan 1.500.000. Contoh penghitungan PPN terutang normal. Bu Ersa sebagai penjual alat tulis dan kantor membeli peralatan dengan harga 3 juta DPP dan 300 PPN lalu dijual ke customer 4.500.000 DPP dan 450.000 PPN. Untung Bu Ersa sama dengan 4.500.000 dikurangi 3 juta sama dengan 1.500.000. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai fasilitas PPN. Semoga bermanfaat.